When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Nama saya Christoph Andrew Angkajaya. Nama aku Gabriela Vania, and biasanya dipanggil Vania. Halo, nama saya Paulina. Halo, nama saya Joshua. Profesi saya sekarang lagi student, tapi sudah mau lulus. Saya studi Bachelor of Engineering dalam bidang mechatronics. I've been in ICC since February 2019. Profesi saya at the moment I'm working as a nurse. Dan pertama join ICC tahun 2010. Saya profesional di bagian marketing. Saya join ICC tahun 2004. Saya pertama kali ke ICC adalah 2016, pertengahan 2016. Itu saya punya teman namanya Kenny Listiandi. Dia yang mengenalkan saya terhadap gereja ICC. Jadi pertama kali aku ke ICC, aku diajak my dad, and that's because my dad kenal Ko Chris, so they contacted each other and Ko Chris invited us to come over to ICC. Saya ikut ICC karena kenal sama Posen sama Om Hadi. Kalau saya datang ke ICC karena pertama nyampe Melbourne, terus Google Indonesian Christian Church, terus muncullah ICC. Terus saya iseng-iseng kayak chat nomor yang ada di situ, nomor which is nomor kosan. Terus kosan invited me to come to the church. Kesan pertama kali aku ikut ibadah di ICC is ICC is a very small church, because usually di Indonesia aku bergereja in a bigger kind of church, which is like a bigger organization. So seeing ICC that they have a very tight-knit community, there's not much people, it seems much more tighter, much more family-like. So that's what I thought about ICC. Waktu itu pertama datang jemaatnya belum banyak, lalu kayak kebanyakan most of them are older than me. Jadi aku merasa environmentnya lebih kayak banyak kakak pembimbing gitu. So it was a bit intimidating waktu pertama kali datang. Iya, tapi juga at the same time kayak berasa ada kakak-kakak yang membimbing aku gitu. Setelah setahun aku di ICC itu aku ngerasa ICC ini bukan gereja biasa. Untuk sebuah gereja yang dinamain gereja transisi, ICC itu sangat homey, nggak kerasa kayak it feels more like a home than a transitional home. So ya, jadi awal-awal aku mulai kuliah, aku lumayan mulai aktif juga di ICC. Pertama, I thought people-nya lumayan kayak welcoming as well. Tapi as I really get immersed to the community, ikut kakak, ikut persekutuan, and other kind of events, it has been proven bahwa orang-orang ICC not only are friendly, are very family-like, tapi they're really open to, they really are very good at listening to
all of the people in the community. So that makes it really warm, and it encourages people like me to actually share and be open and be part of the family, not being just within the family. Kalau lihat dari awal, dari sejak ICC berdiri sampai sekarang ya banyak perubahan-perubahan yang ke arah yang lebih baik ya. Jadi kayak kita dari hal-hal yang dulu yang kita ingin untuk kita jalankan, sekarang udah banyak program-program yang bisa dijalankan dengan baik. Mungkin yang aku notice juga kayak community-nya, kayak maksudnya selain daripada preaching yang sangat gospel centered, kita punya community di mana kita build one another, love one another, dan ini sesuatu yang di-pass on terus-menerus gitu dari tahun ke tahun. Itu mau ngomong generasi ke generasi. Iya, dan saya mungkin berharap kayak anak-anak yang baru join, teman-teman yang baru join bisa feel the same passion for God and the same love towards one another seperti yang aku rasakan. I feel that ICC helped me find who I am more as a Christian, karena kita sebagai orang Kristen gak cuman yang maksudnya datang gereja only. We have to find what kind of Christian I am and what do I do as a Christian to be impactful in the community. So in my opinion, ICC benar-benar bantu aku find that kind of mystery question about myself as a Christian. Yep. Yeah, it's definitely the people. It's definitely the people that care sama the commitment yang they have to each other. Karena salah satu yang aku paling ingat itu waktu aku sakit, itu aku telepon Andrew, aku bilang Andrew aku sakit, boleh nggak kamu beliin aku makanan? Terus dia actually oke, aku datang deh 2 jam lagi gitu. Aku dulu mulai dari main gitar untuk persekutuan doa, terus habis itu aku main gitar, akhirnya aku main gitar untuk kebaktian hari Minggu, terus sekarang aku juga Sunday School, terus kalau camp aku jadi panitia. Aku pelayanan di ICC, pertamanya help a bit in the media area because I study media and communications in university, and now karena because of the pandemic we really rely on streaming services as well, online streaming, so aku juga bantu in that area di belakang layar, so yeah. Yeah, I helped a bit in editing, but again, it's a very team effort. So I have a lot of team members that help me, and also a lot of people who support our pelayanan. Kalau main gitar, obviously karena aku, ya semua orang suka musik lah ya. So ya kayak kita enjoy di situ. Apalagi kayak banyak lagu-lagu yang menurutku poetis, dan aku kayak it just brings joy when you sing it, especially when you're able to play musical instrument yang help you sing it even more. So terus even kalau Sunday School menurutku itu satisfying banget when you put something out, terus studentsnya bisa respond dan bisa recite it back to you. Itu menurutku itu satisfying banget. Kontribusi ICC ya, saya ketemu istri saya, tapi yang lebih penting itu kayak di ICC saya belajar banyak untuk mengenal Tuhan lebih dekat, membangun relationship dengan Tuhan lebih baik, dan juga membangun hubungan dengan sesama anggota jemaat di ICC untuk mengenal satu sama lain dan saling menguatkan. Kalau buat saya mungkin ICC kayak jadi sebuah community yang sangat special karena saya datang dari keluarga yang tidak percaya Tuhan. Sudah ke gereja di Indo sebelum ke Melbourne, tapi benar-benar mengerti inti dari Injil, benar-benar mengerti firman Tuhan sejak datang ke ICC, dan itu akan menjadi momen di hidup saya yang tidak akan pernah saya lupakan, di mana saya bisa mengenal juru selamat yang real,
dan dimana saya bisa terus bertumbuh di dalam iman, dimana komunitas saya terus mengingatkan, terus mengkoreksi dan terus menguatkan saya. I don't know, it sounds cliche, tapi aku mau ngomong kayak aku bisa merasakan keberadaan Tuhan di sini dan aku bisa merasakan how Tuhan tuh bisa interact sama hidupku di sini, kayak dia ikut campur tangan ya, obviously melalui Kosen, Chris sama orang-orang yang ada di sini. Aku ngerasa aku bayar uang sekolah yang menurutku nominalnya nggak kecil dan semua orang tahu nominalnya nggak kecil. Itu bukan untuk sekolah mesin di Swinburne, tapi untuk datang ke ICC. Menurutku itu jauh lebih berharga. Pesan untuk ICC obviously untuk orang-orang yang di ICC lah ya. Pesanku untuk mereka, bertemanlah sebaik-baiknya dengan each other, terus stay true to yourself, karena dengan begitu Tuhan bisa bekerja dalam hidup-hidup kita. Ya kita jadi bisa lebih kenal with each other. Ya kita harus nggak boleh puas dengan apa yang sudah kita achieve sampai sekarang. Kita harus terus untuk menjangkau untuk orang-orang yang di luar sana yang masih harus kita jangkau, dan mungkin kita harus ya stay in faith. Saya mau benar-benar encourage teman-teman seperti yang Paulus bicarakan di Korintus gitu, dimana let us love one another gitu. Biarlah love itu jadi love yang pure, biarlah komunitas kita menjadi komunitas yang saling membangun, saling menguatkan, persevere di dalam firman, dan seperti yang Easter Camp telah kita jalani, terus berkobar dan terus bersemangat dan terus berlari sampai ke garis akhirnya saat kita bertemu Tuhan lagi. Wrapped in rags, receive the gift of heaven. With a word you bring the dead to life again. You were there from the beginning of creation, with a promise to be with us in the end. You are with us. You are with us in every moment. You are with us. You are Jesus. You are Jesus in every moment. You are with us. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Selamat kembali beribadah secara online. Kita memasuki minggu kedua di apa yang disebut dengan lockdown 4.0 di Victoria. Saya berharap di 2 minggu ini saudara dan saya tetap dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan kita yang setia. Saudara, walaupun kita beribadah secara online, saya tetap mengundang saudara untuk boleh beribadah secara serius, secara konsentrasi. Kalau bisa hindarkan dan matikan segala bentuk media yang dapat mengganggu saudara, dan mari kita menghampiri hadirat Tuhan dengan perasaan antisipasi akan berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudara, kita diingatkan setiap kali kita beribadah bahwa yang mengundang kita bukan diri kita sendiri, melainkan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya akan bacakan bagi kita semua panggilan beribadah pagi hari ini. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Dengan ayat-ayat yang begitu agung dan megah, mari kita bersama-sama memuji kebesaran Tuhan kita dengan menyanyikan How Great is Our God.
Selamat hari Minggu saudara. Senang sekali dan bersyukur bisa bertemu lagi di hari Minggu ini walaupun dalam segala keterbatasan. Kita tahu bahwa tahun ini mungkin adalah tahun yang istimewa bagi kita. Mungkin ini adalah tahun yang berat, tetapi justru di tahun yang berat inilah semoga kita juga merasa Tuhan sungguh ada, hebat, dan dahsyat dalam segala perkara. Mari kita andalkan Tuhan saja dalam mengarungi tahun ini, karena kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang berkuasa sejak permulaan sampai selama-lamanya. How great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. You are name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, sungguh Engkau adalah Allah yang besar.
Seringkali kami lupa bahwa Engkau begitu besar, mulia, kudus, terpisah dari kami dari segi kategori. Tidak ada satupun dari kami yang dapat bahkan membayangkan kebesaran dan keagungan-Mu. Tetapi pada saat yang sama Engkau adalah Allah yang telah menyatakan diri-Mu dengan begitu kaya dan limpahnya. Melalui firman-Mu, melalui pengaturan dan pemeliharaan-Mu, dan khususnya melalui Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kau telah menyatakan diri-Mu sebagai Bapa yang mengasihi kami. Dan kami pada pagi hari ini datang mengakui dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Dosa-dosa kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai masyarakat, dan sebagai bangsa. Tuhan, kalau kami memikir dan menghitung, apalagi membiarkan Engkau mengkoreksi dan membongkar isi hati dan dosa-dosa kami, kami sungguh harus mengakui tidak satupun dari kami dapat mengacungkan kami, bahkan membanggakan diri kami di hadapan-Mu. Kami mengakui kelalaian kami. Kami mengakui bahwa hal-hal yang seharusnya kami lakukan yang kami abaikan, dan hal-hal yang kami tahu tidak boleh kami lakukan tapi malah kami lakukan, kejar dan pelihara. Kami membelas kasihan-Mu ya Tuhan, bukan saja untuk mengampuni dosa kami, tapi yang seperti Engkau janjikan menyucikan hati kami sehingga kami diberikan kekuatan baru untuk meninggalkan, membenci, berperang, dan membunuh dosa-dosa yang menggerogoti kami. Beri kami kecintaan dan hati yang baru pada Kristus, sehingga waktu kami melihat karakternya, perbuatannya, kasihnya, dan anugerahnya, kami semakin terpesona, kami semakin terkagum, dan hidup kami semakin berorientasi kepadamu dari hari ke hari. Bapa, pada pagi hari ini kami secara khusus mau berdoa bagi para keluarga, para pasangan, mereka yang mungkin secara khusus mengalami kesulitan dalam relasi, ekonomi, hubungan dengan anak, dengan suami istri, dengan orang tua, dengan mertua, dengan anggota keluarga lainnya. Tantangan yang mereka alami yang khususnya menjadi berlipat ganda di dalam situasi COVID dan beragam situasi tambahan lainnya. Kami membelas kasihan akan setiap kami. Dan kami menyadari kontribusi kami seringkali dalam konflik dan masalah yang kami alami. Tapi kalaupun kami disakiti, diperlakukan tidak adil, Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan beri kami bijaksana bagaimana berespon, mengatasi, dan minta pertolongan orang lain untuk menguatkan, mengkoreksi cara berpikir kami, atau bahkan sekedar mendoakan. Bapak, kami berdoa kiranya saat-saat yang menggemaskan dan menyakitkan bagi kami ini justru boleh Tuhan pakai untuk memperbarui kami, memperbarui hati kami untuk semakin mencintai, mengasihi, dan membesarkan nama-Mu di dalam setiap situasi hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya akan bacakan berita anugerah bagi kita sekalian yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara, saya yakin ini adalah berita anugerah yang sangat relevan dengan seri khotbah kita selama ini, Rut, yang akan saya akhiri hari ini di Rut pasal 4. Saudara, beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan yang saya harap saudara bisa perhatikan pagi hari ini. Yang pertama adalah persembahan saudara dapat berikan secara online melalui transfer, detailnya ada di layar depan saudara. Lalu berikutnya Gospel Talk, yaitu bincang-bincang diskusi tentang khotbah, akan diadakan langsung setelah ibadah selesai melalui Zoom. Kalau saudara punya pertanyaan, saudara dapat melayangkannya langsung atau melalui Slido dengan hashtag ICC Gospel Talk 2021 yang detailnya ada di depan saudara. Kami sangat mengencourage saudara untuk bergabung. Ini adalah salah satu kesempatan yang gereja berikan supaya di masa lockdown ini kita masih tetap bisa berinteraksi, berdiskusi, dan bertumbuh satu sama lain. Saya bersyukur sekali minggu lalu ada sekitar mungkin 20 sampai mungkin 22 orang kalau tidak salah yang bergabung, dan sangat senang bisa setidaknya bertemu dengan saudara sekalian secara virtual dan bertukar pikiran, tanya jawab sehubungan dengan khotbah yang baru disampaikan.
Kalau ini adalah pertama kalinya saudara bergabung atau mungkin kesekian kalinya tapi saudara belum memperkenalkan diri dengan kami, ada link di website kami di mana saudara bisa mengisi nama dan nomor HP atau bahkan pokok doa. Kami dengan senang hati akan memfollow up dan mendoakan saudara. Saudara, berikutnya sekali lagi reminder, karena masa lockdown masih berlangsung sampai setidaknya Kamis depan, persekutuan doa Rabu tanggal 9 Juni akan diadakan secara online melalui Zoom. Kelas katekisasi, keanggotaan, dan baptisan akan tetap dimulai 13 Juni mendatang. Nanti akan ada pengumuman, entah akan diadakan secara face to face ataupun melalui Zoom. Kalau saudara mau bertanya atau perlu informasi lebih lanjut bisa menghubungi saya secara pribadi. Dan terakhir, seperti yang kami sudah umumkan berapa kali, gereja perlu memberi beberapa resource untuk pelayanan yang sifatnya cukup urgent, antara lain digital piano, wireless lapel mic, dan speaker, totalnya sekitar $4.000. Kalau saudara terbeban mendoakan dan ingin berkontribusi, saudara dapat menyumbangkannya melalui akun gereja. Baik saudara, minggu ini kita akan membahas sepintas dari New City Catechism memasuki minggu ke-23. Pertanyaan yang saya pikir sangat relevan sekali lagi dengan khotbah hari ini. Pertanyaan adalah, mengapa Sang Penebus harus sepenuhnya Allah? Jawabannya, supaya dalam natur Allah, ketaatannya dan penderitaannya menjadi sempurna dan berhasil, dan juga supaya ia dapat menanggung murka Allah yang adil terhadap dosa, tetapi juga mengalahkan kematian. Saudara, minggu lalu kita sudah melihat mengapa penebus harus sepenuhnya manusia, karena ia adalah perwakilan kita sebagai manusia. Nah, inilah yang menjadi keunikan dari Kristus, yaitu dua natur di dalam satu pribadi. Keunikan Kristus dijabarkan dengan sangat eksplisit di banyak bagian di Alkitab. Misalnya penulis penyanyi baru Paulus mengatakan segala kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dirinya. Inilah saudara yang membuat Yesus Kristus sangat-sangat unik dan spesial dibandingkan pendiri atau penggagas atau tokoh besar agama lainnya. Setiap tokoh agama lain yang saudara kenal dan saudara akan kenal hanyalah manusia biasa yang pernah lahir, hidup, dan akhirnya mati. Kristus satu-satunya yang bukan saja pernah mati dan bangkit, tetapi yang mengklaim selama hidupnya dan membuktikannya dengan berbagai macam cara bahwa ia adalah Allah sendiri di dalam daging. Jawaban pertanyaan katekismus hari ini mengatakan supaya dalam natur Allah, di dalam diri Yesus ada natur Allah yang sempurna. Itu sebabnya seringkali kalau saya ditanya bagaimana bisa membuktikan kehadiran eksistensi Allah di dunia, maka bagi saya salah satu jawaban yang paling straight to the point adalah dengan mengatakan 2000 tahun lalu Allah berjalan di tengah-tengah kita, di dalam diri Yesus. Katekismus hari ini juga mengatakan bahwa melalui ketaatan dan penderitaan Yesus dalam natur keilahiannya, ketaatan dan penderitaannya itu menjadi sempurna dan berhasil. Apa maksudnya saudara? Karena kita perlu ingat bahwa dosa pada akhirnya, setiap dosa yang saudara dan saya lakukan bukan saja adalah dosa terhadap sesama kita, masyarakat, atau orang lain, tapi setiap dosa yang kita lakukan pada akhirnya adalah dosa terhadap Allah. Karena kita diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah, kita seharusnya merefleksikan kebaikan, kemurahan, kasih, dan kesetiaan Allah. Dosa adalah setiap hal yang kita lakukan yang berlawanan dengan itu. Itu sebabnya saudara, minggu lalu kita sudah lihat Yesus sebagai manusia, dia adalah pengganti kita yang sempurna. Tetapi hari ini kita juga melihat bahwa Yesus sebagai Allah, dia menyempurnakan pengorbanannya, sehingga pengorbanannya itu menjadi seperti katakan di sini sempurna dan berhasil. Saudara dan saya bisa yakin 100% bahwa kematian dan kebangkitan Yesus membayar total dan lunas seluruh dosa kita terhadap Allah. Dan bukan itu saja saudara, katekismus hari ini juga ditutup dengan bukan saja dia menanggung murka Allah yang adil terhadap dosa, tetapi juga mengalahkan kematian. Penderitaan dan kematian adalah salah satu pertanyaan paling besar yang ditanyakan oleh manusia sepanjang zaman dan abad. Agama, filsafat, teknologi terus dipikirkan dan ditelaah untuk menjawab pertanyaan ini. Bagaimana saya dapat mengatasi penderitaan dan kematian? Hanya di dalam Yesuslah pertanyaan terbesar tentang kematian dijawab secara final. Melalui kebangkitannya kita tahu
bahwa ada hidup setelah kematian. Dan hanya datang pada Dia, penebus yang punya dua natur sebagai Allah dan manusia, inilah saudara dan saya yang punya keselamatan dan hidup yang kekal melampaui kematian. Saudara, saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk kita berespon dengan mengatakan bahwa Ia sungguh adalah juru selamat kita, Tuhan kita, penebus kita yang indah. Kita bersyukur kalau kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah jauh dan meninggalkan kita. Mari kita mengenal isi hati Tuhan, karena yang Ia inginkan adalah agar kita memiliki persekutuan yang intim dengannya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar pengorbanan-Mu. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang
selami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa kiranya hari ini kami boleh sekali lagi terkagum-kagum, amazed, terpukau dan terpikat kembali oleh Kristus penebus kami yang agung. Kami tahu hanya waktu hati kami semakin terkobar dan terkesima olehnya lah segala persoalan, tantangan, ketakutan hidup kami dapat kami tempatkan pada tempatnya, dan Engkau kami tempatkan pada tempatnya, yaitu Raja yang patut menerima segala puji, sembah dan hormat kami. Kami mohon Tuhan berkati waktu kami akan mendengarkan firman kehidupan ini, karena demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pada tahun 1960-an, Dick Rowe adalah seorang produser musik di London. Dan sebagai produser musik, ia bertugas tentunya untuk mencari dan menemukan pemusik atau band ya untuk dipromosikan melalui studio rekamannya. Nah, walaupun Dick Rowe terkenal karena mempopulerkan band-band lawas seperti The Rolling Stones, Van Morrison, Tom Jones, Cat Stevens, dan puluhan lainnya, sayangnya ia terkenal bukan karena siapa yang ia terima dan promosikan, melainkan siapa yang ia tolak dan ia abaikan. Ada 4 anak muda yang datang untuk audisi, dan setelah mendengarkan musik mereka, Rowe menulis, "We don't like their sound and guitar music is on the way out." Kita tidak suka suaranya dan musik gitar sudah tidak populer lagi. Nama band yang terdiri dari 4 anak muda itu adalah The Beatles. The Beatles yang akhirnya dipromosikan oleh studio lain dan sampai hari ini masih menjadi salah satu rock band paling berpengaruh. Charlie Chaplin tahun 1916 mengatakan bioskop itu cuma tren sementara. Penonton jauh lebih suka menyaksikan orang yang beraksi di atas pentas. Majalah Time 1966 mengatakan belanja jarak jauh walaupun mungkin dilakukan, pada akhirnya akan gagal total. Stephen Chen, CTO, Chief Tech Officer dan co-founder YouTube tahun 2005 mengatakan, tidak ada cukup banyak video yang tersedia yang saya mau tonton. Dan tahun 2007, Steve Ballmer, CEO dari Microsoft mengatakan, iPhone tidak mungkin punya pangsa pasar yang signifikan. Saudara, sejarah kita penuh dengan cerita orang yang menolak dan mengabaikan sesuatu yang sepintas kelihatannya remeh, sepele, tapi akhirnya malah menjadi signifikan, besar, populer, dan di mana-mana. Nah, lucunya saudara, salah satu hal yang saudara dan saya sering anggap remeh dalam berbagai situasi hidup, khususnya waktu situasi sulit menimpa kita, adalah kebaikan Tuhan. Yang selama berminggu-minggu melalui kitab Rut kita kenal dalam bahasa Ibrani sebagai hesed, yang saya katakan sulit diterjemahkan. Satu kata yang punya arti kasih, setia, kebaikan, belas kasihan, dan seterusnya. Dan kebaikan Tuhan yang terus-menerus yang tidak kunjung padam inilah justru yang saudara dan saya seringkali lupa atau abaikan di berbagai situasi hidup kita. Nah, saudara, kita sebetulnya bisa menghadapi berbagai situasi kehidupan, entah itu baik maupun buruk, kalau saudara dan saya berespon dengan benar terhadap setiap kebaikan, setiap kindness, setiap hesed yang kita terima dari Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana sih kita seharusnya berespon terhadap setiap kebaikan, setiap hesed yang kita terima dari Tuhan. Saudara, kalau saya boleh recap sedikit apa yang sudah kita lihat selama 3 khotbah sebelumnya. Di Rut 1 kita belajar bahwa Allah kadang harus mengosongkan kita dari hal-hal duniawi yang mematikan atau membinasakan kita, supaya Ia bisa memenuhi kita dengan hal yang paling memuaskan kita, yaitu dirinya sendiri.
Di Rut pasal 2 kita belajar bahwa setiap orang yang mencari dan menemukan Tuhan akan mendapatkan bahwa selama ini Tuhanlah yang mencari dan menemukan mereka. Jalan mereka dituntun oleh tangan-tangan ilahi kepada Tuhan sendiri. Dan minggu lalu kita melihat setidaknya beberapa hal tentang iman yang sejati. Antara lain kita melihat bahwa iman yang sejati itu intensional. Dengan kata lain, iman yang sejati itu tidak pasif atau sekedar mengalir, tetapi dengan berani mengabaikan segala sesuatu serta menyandarkan, merebahkan seluruh hidup kita kepada Kristus. Iman sejati juga adalah iman yang menanti. Itu iman yang tidak menuntut harus punya semua jawaban, harus menyelesaikan semua persoalan, tetapi dengan rela menanti karena sudah mengenal si penjawab yang agung, yaitu Kristus sendiri. Bahkan kalau kita ingat di akhir Rut pasal 3, bisa dibilang endingnya itu semacam cliffhanger, bukan? Seperti menggantung, karena Boaz dan Naomi sendiri mengatakan bahwa ada penebus yang lain. There is another redeemer. Boaz sudah mau untuk menebus Naomi dan Rut, tapi dengan adanya karakter yang lain ini, apakah penebusan itu akan terjadi? Dan melalui cerita itu kita akan melihat bagaimana kita harusnya berespon terhadap setiap kebaikan, setiap ekspresi hesed yang kita terima dari Tuhan. Mari kita baca dari Rut pasal 4, saya akan bacakan 2 ayat yang pertama terlebih dahulu. Boaz telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boaz itu. Lalu berkatalah Boaz, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Nah saudara, pintu gerbang pada zaman itu bukan sekedar pintu gerbang, tetapi rupanya ada pintu gerbang tempat masuk dan mungkin ada semacam bangsal besar di mana transaksi legal, keputusan penting itu terjadi, disaksikan oleh orang-orang penting, khususnya dalam hal ini para tua-tua Israel di kota tersebut. Jadi ini adalah satu tempat di mana hal-hal penting terjadi. Kalau zaman sekarang secara virtual kita mungkin bisa bicara tentang sosial media atau koran atau beberapa YouTube channel yang kita biasanya ikuti untuk mendapatkan berita dan keputusan terbaru terpenting lainnya. Nah, saudara perhatikan, rupanya sekali lagi di situ ada kata kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boaz. Kita sudah melihat bukan bahwa di balik setiap kebetulan itu ada tangan Tuhan yang menuntun. Pas hari itu, besoknya setelah malam sebelumnya Rut dalam tanda kutip melamar Boaz gitu, dapat dikatakan besoknya pas banget si penebus, si orang itu lewat di gerbang kota waktu Boaz datang. Dan di sini dia disebut dengan hai saudara. Nah, saudara, sedikit catatan di sini, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, maka terjemahannya adalah friend gitu ya. Nah, sebetulnya di bahasa Ibrani itu bukan kata brother atau bukan kata friend. Tapi ada satu kata yang jadi orang di penulisan Ibrani itu disebut peloni almoni. Nah, itu sebetulnya kalau bahasa Inggris seperti kita bilang Mr. So and so atau what's his name, what's his face gitu ya. Atau kita bilang si Anu atau siapa namanya gitu ya. Jadi sebetulnya nggak ada namanya. Jadi seperti dibilang, siapa tuh namanya? Sini gitu ya. Oke. Nah, saudara, di dalam konteks bangsa Israel zaman itu, di mana Boaz dan orang-orang lain saling mengenal satu sama lain, tentu dia tahu siapa namanya. Orang ini mungkin punya nama, saya nggak tahu namanya siapa. Dia tentu tahu siapa namanya, tahu siapa keluarganya. Kalau enggak, dia karena yang dia panggil bukan sekedar orang random, orang acak gitu ya. Apalagi masih satu saudara dengan keluarga Elimelek. Tapi sebentar kita akan melihat kenapa si penulis Rut menyebut si orang ini siapa namanya, si Anu, what's his name, oke? Nah, jadi mereka mulai melakukan transaksi legal ini di tempat terbuka di depan 10 tua-tua Israel supaya firm nanti keputusannya itu disaksikan, bukan sekedar di antara 2 orang tempat tersembunyi. Dan seperti saya katakan minggu lalu, apa yang terjadi di tempat tersembunyi antara Rut dan Boaz malam sebelumnya sekarang bisa dibilang di-expose di tempat terbuka. Apakah iman atau kepercayaan Naomi dan Rut pada Boaz itu justifiable, patut atau layak untuk disandarkan? Jadi kita lihat adegannya 2 calon penebus, mungkin mereka berdiri berhadapan. Dan saya mau saudara memperhatikan bagaimana Boaz membuka pertemuan mereka. Lihat ayat 3 dan 4. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu,
tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal ini kusampaikan padamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah padaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sudah engkau, aku. Nah, saudara, di sini Boas bertindak dengan sangat cerdik dan lihai. Tetapi supaya saudara dan saya bisa mengerti bagaimana cerdik dan lihainya, kita harus melihat punya sedikit background information, informasi latar belakang. Nah, di slide berikut ini saya menunjukkan ada 2 hukum yang melatar belakangi prosesi hukum ini. Nah, saya sebut ini dengan hukum 1, hukum 2. Nah, di Alkitab nggak pernah disebut hukum 1, hukum 2, tapi ini hanya untuk membantu saudara memvisualisasikan apa yang terjadi. Nah, hukum 1 itu diambil dari Imamat 25 yang kira-kira berbunyi, kalau ada tanah, ini di tanah perjanjian gitu ya, milik orang Israel yang dijual, maka anggota keluarga yang berhak menebus harus atau bisa membelinya kembali. Itu hukum pertama. Nah, hukum yang kedua yang ada di slide itu dari Ulangan 25 yang berbunyi kira-kira, kalau ada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan tidak ada keturunan pria atau belum punya anak laki-laki, maka saudara suaminya, brothernya maksudnya, atau saudara terdekat, bertugas untuk melanjutkan keturunan almarhum suaminya. Nah, ini adalah 2 hukum setidaknya yang melatar belakangi transaksi ini. Nah, saudara, selain 2 hukum ini, di dalam 2 hukum ini, saudara akan perhatikan ada 2 kata atau konsep yang diulang, yaitu konsep menebus, penebus. Bahkan kata penebus itu diulang berulang-ulang kali di kitab Rut. Sampai ada salah satu penafsir yang bilang sampai kita enak dengarnya, tapi tujuannya bukan buat kita enak, tapi untuk menunjukkan berapa pentingnya konsep penebusan di sini. Nah, di slide berikutnya saudara akan lihat ada kata penebus di dalam bahasa Ibrani-nya itu goel. Jadi kata goel dengan semua akar kata dan kata kerjanya itu diulang berkali-kali di dalam kitab Rut. Kalau nggak salah ada 20 sampai hampir 25 gitu ya kali diulang di kitab Rut. Khususnya di pasal 4. Kata menebus, ditebus, menebus itu diulang berkali-kali. Nah, kenapa ada di sana? Karena untuk menunjukkan pentingnya peran si penebus. Status seorang pria dalam keluarga sebagai penebus itu berperan untuk menjaga dan melindungi keluarga mereka, termasuk milik pusaka yang Allah sudah berikan kepada keluarga tersebut. Seorang goel atau seorang penebus antara lain bertugas untuk melindungi kalau anggota keluarga mereka diancam, bertugas seperti kita lihat sebentar lagi untuk menebus atau membeli ulang tanah, juga bertugas untuk membalas kalau ada anggota keluarga yang dibunuh. Oke. Tapi kita lihat di sini bahwa peran seorang goel dalam keluarga, seorang pria, seorang kaum yang wajib menebus itu sangat strategis dan amat sangat penting. Nah, saudara, kita tidak tahu persis bagaimana situasi tanah Elimelek sejak Naomi kembali. Apakah sudah dijual, diambil orang, dan lain seterusnya. Tetapi yang jelas, hak milik dan hak menggunakannya harus dibeli oleh pihak pria yang bisa menebus. The fact bahwa Boas mengundang 10 tua-tua yang untuk di dalam sidang ini menunjukkan bahwa everybody knows what's going on. Ini it's a known fact bahwa tanah ini dalam situasi seperti ini perlu ada orang yang menebus. Jadi setiap orang tahu tentang 2 hukum yang tadi saya jelaskan secara sepintas, dan apa yang Boas katakan sebetulnya bukan satu hal yang baru. Ini memang cara masyarakat Israel pada zaman itu untuk memastikan bahwa tanah perjanjian yang Allah berikan itu selalu ada di bawah nama keluarga atau nama pemiliknya. Tapi rupanya tidak semua goel, tidak semua penebus itu akhirnya memilih untuk menebus. Plus kita perlu ingat, mereka hidup sekali lagi di zaman para hakim, di mana orang-orang kalau dapat dikatakan berbuat seenak jidatnya. Ya, saudara mungkin bisa bayangkan, dia tahu hidup di negara di situasi di mana korupsi itu sudah menjadi budaya, menyelewengkan hukum, main mata atau main uang udah menjadi budaya. Nah, itulah kira-kira zaman Israel pada zaman di mana Naomi, Rut, dan Boas hidup.
Nah, tadi ada bagian yang saya tidak bacakan di ayat keempat. Si penebus ini, siapa namanya, itu berkata, aku akan menebusnya. Saudara, kita nggak tahu apakah di persidangan itu Naomi dan Ruth ada di sana, tapi kita kebayangin gitu, kalau mereka ada di sana ikut nonton, dan si siapa namanya itu bilang, alright, I'll do it, aku akan menebusnya. Saya bayangkan mungkin Naomi dan Ruth, gitu rasanya, hah, siapa dia gitu ya, kenapa dia gitu ya, dan atau mungkin ini Boas ngapain gitu ya. Tapi seperti tadi saya katakan, saudara, Boas itu dia pinter. Perhatikan ayat 5. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga, perempuan Moab, sekali lagi di garis bawah, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang harusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Saudara, mengapa siapa namanya tidak mau menebus? Mungkin tadinya dia melihat hukum 1 plus hukum 2 yang tadi saya jelaskan. Dan lihat yang punya siapa, Naomi. Dia udah tahu Naomi udah berumur dan mungkin udah nggak mungkin bisa punya anak. Jadi kalau dia beli dari Naomi atau dia ambil Naomi, paling rugi itu kasih makan Naomi atau kasih Naomi tinggal. Tapi ujung-ujungnya tanah milik jadi punya si siapa namanya. Oh, bagus nih, ini such a good deal. Nambah tanah milik pusaka, nambah properti, nambah aset gitu ya. Tapi dia lupa dengan Ruth yang kemudian Boas ingatkan. Waktu engkau membeli tanah itu, engkau memperoleh Ruth juga, dan dia tahu dia nggak bisa lari dari sini. Dia nggak bisa bilang saya cuma mau tanah tapi nggak mau Ruth. Nggak, it's part of the whole package. Ingat, hukum 1 dan hukum 2 itu harus diaplikasikan berbarengan. Artinya kalau siapa namanya, karena dia punya kewajiban mempunyai anak dari Ruth dan lahir anak laki-laki, maka anak itu lah yang menjadi ahli waris Elimelek dan nantinya meneruskan hak milik atas tanah Elimelek di Bethlehem. Itu sebabnya dia mengatakan, I cannot do it. Aku tidak bisa melakukannya karena itu akan merusakkan milik pusakaku. Artinya dia tadi pikir, this is a good bargain, a good deal, bisa untung besar. Tapi kalau aku terima ini, ujung-ujungnya aku rugi besar karena ada Ruth yang melaluinya aku harus membangunkan keturunan bagi Elimelek. Nggak mau kalau gitu. Nah, saudara, kenapa ini ditempatkan di cerita Ruth? Karena siapa namanya ini ada di kisah ini untuk mengkontraskan dan menekankan betapa mahalnya harga yang Boas harus bayar untuk menebus Naomi. Sepintas kelihatannya menarik. Sepintas kalau dihitung-hitung masuk akal. Sepintas kalau dilihat masih untung. Naomi sudah berumur, nggak mungkin punya anak. Paling kasih makan selama berapa tahun, kasih tempat tinggal, hasilnya dapat tanah. Good bargain. Rugi dikit tapi untung besar. Tetapi Naomi dan Ruth, wow, tunggu dulu. Harus kasih makan dan tempat tinggal. Belum lagi, kalaupun anak lahir kan nggak langsung jadi ahli waris. Artinya selama berapa belas, mungkin berapa puluh tahun harus mengeluarkan uang dan lain seterusnya untuk merawat tanah yang akhirnya bukan menjadi miliknya. Jadi saudara, kita lihat di sini tindakan yang Boas lakukan nantinya adalah tindakan yang sangat-sangat mahal bagi dirinya dan bagi namanya sendiri. Dia rela kehilangan namanya. Boas rela kehilangan namanya demi kasihnya pada Naomi dan Ruth. Boas rela merawat serta melindungi Naomi dan Ruth sepanjang mereka hidup. Dan dia bahkan rela menyerahkan hak milik tanahnya kepada keturunan yang nanti akan lahir melalui Ruth. Ini sekali lagi adalah ungkapan dari kindness, dari hesetnya Boas kepada kedua janda ini. Ayat 7 dan 8. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menembus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan suatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasusnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain.
Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata pada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. Nah, saudara, sandal siapa namanya diambil, dan secara simbolis mengatakan sekarang peran penebus pindah dari siapa namanya kepada Boas. Siapa namanya? Si Bapak Anu ini mungkin dia tahu ini kewajiban dia karena dia lebih dekat dari garis keluarga untuk menebus. Tapi dia bilang ini a better deal, maksudnya lega, bisa lepas dari tanggung jawab yang dia tahu bakal bikin rugi besar. Tapi nanti kita akan lihat benarkah demikian. Dan barulah setelah itu Boas mengikrarkan di depan para saksi bukan saja niatnya untuk menebus atau komitmennya menebus Naomi, tetapi juga keinginannya untuk menikahi Rut. Perhatikan ayat 9. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ. Saudara, kalau ini musik mungkin saudara sudah bisa bayangkan ya, udah ada orkestra mulai naik. Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Lalu drumroll dan jreng. Seperti ada satu klimaks yang betul-betul melegakan, yang keputusannya akhirnya dinanti-nanti selama ini. Adakah pengharapan bagi Naomi dan Ruth? Dan melalui pernyataan Boas di ayat 9 dan 10 seperti ada kalimat besar. Y-E-S. Yes. Sudah final. Kita diingatkan sekali lagi apa yang Naomi katakan di akhir Rut pasal 3 bukan kepada menantunya. Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab that man, Boas, tidak akan berhenti. The man will not rest sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga dan pada hari yang sama. Y-E-S, yes, perkaranya selesai. Saudara, waktu saya cuti kemarin, kami sekeluarga pergi ke daerah Lorne, mungkin beberapa saudara pernah ke sana, dan salah satu bagian yang berkesan bagi kami adalah air terjun. Kami pergi ke air terjun yang bernama Erskine Falls, yang ada fotonya di sini. Air terjun yang sebetulnya mungkin sepintas tidak beda dengan air terjun lain yang saudara pernah lihat fotonya atau saudara pernah kunjungi. Tapi kalau saudara perhatikan air terjun, perhatikan air yang di bawah atau yang di ground level di mana kita bisa berdiri, itu biasanya tenang. Kelihatannya damai dan biasa mengalir seperti air-air biasa yang kita lihat di tempat lain. Tetapi sumbernya di atas, di pancuran, sumbernya berasal dari pancuran air di atas yang deras, dahsyat, dan melimpah tidak ada hentinya. Dan saya setiap kali melihat air terjun, bukan aja Erskine Falls, tapi air terjun manapun gitu, saya teringat oleh gambaran Hesed, kasih setia Tuhan. Di puncak ada air terjun yang besar, yang deras, yang dahsyat, yang tidak terbendung. Tapi di bawah air terjun yang dahsyat itu juga mengalir ke daerah-daerah yang sangat tenang dan kelihatannya biasa dan ordinary dan sehari-hari. Saudara, melalui setiap situasi kehidupan, baik maupun buruk, menyenangkan maupun menyulitkan, sehat maupun sakit, bagaimana kita seharusnya berespon terhadap setiap kebaikan yang kita terima dari Tuhan. Yang pertama kita lihat di sini adalah bahwa setiap kebaikan yang kita terima, Tuhan berikan dengan cuma-cuma karena Ia telah bayar dengan amat mahal. Saudara, kita cenderung meremehkan, mengabaikan, atau menganggap kita pantas menerima kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk tidak berbuat demikian. Mari kita belajar untuk tidak meremehkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, bahkan dunia sekitar kita pun, dunia luar kita pun mengakui pentingnya practicing gratitude. Kalau saudara belajar tentang bagaimana menjadi orang yang resilient, yang punya daya tahan, maka salah satu
Poin yang diulang berkali-kali adalah practice gratitude, belajar untuk mengucap syukur, bersyukur, just being thankful. Bersyukur karena saya hidup, bersyukur karena saya bisa menikmati matahari, bersyukur bahwa saya masih bisa makan dan lain seterusnya. Dan katanya bahkan secara psikologis pun mempraktekkan rasa syukur itu menaikkan daya tahan kita terhadap stres dan tekanan. Tapi problem terbesarnya adalah ini, saudara. Mereka mengajar kita untuk mempraktekkan gratitude, mengucapkan terima kasih tanpa Tuhan. Apalagi tanpa salib Kristus. Itu kebaikan terbesarnya Tuhan yang menebus kita. Itu sebabnya kita diingatkan bahwa setiap kebaikan yang saudara dan saya terima itu datang, yang kita lihat seperti gambar air terjun tadi, yang sepertinya sehari-hari itu datang dari puncak air, dari pancuran air di atas yang deras, dahsyat, dan tidak terbendung. Saudara, kalau kita meremehkan mahalnya kasih setia Tuhan dalam hidup kita, mahalnya penebusan Tuhan bagi kita, maka kita menjadi orang Kristen yang cenderung berfokus hanya pada hal-hal yang sementara. Saya sebut ini 4K+1 gitu ya. Pada hal-hal kesehatan, karir, keluarga, keuangan. Itu muter-muter kita maunya Tuhan itu baik kalau aku sehat, kalau karirku maju, kalau keluargaku baik-baik akur, kalau keuanganku mapan. Ujung-ujungnya judul besarnya kesehatan, karir, keluarga, keuangan. Tadi saya bilang 4K+1, kenapa? Mungkin sekarang tambahin, kapan kelar COVID gitu ya. Maksudnya kapan nih COVID kelar, baru Tuhan tuh baik, Tuhan beserta dengan kita gitu ya. Kalau nggak ada cases Tuhan itu luar biasa. Tapi kita akhirnya lupa fokus pada kebaikan atau heset Allah yang terbesar, yang begitu mahal, yang Dia sudah curahkan pada kita melalui Kristus. Saya harap setiap kali saudara menikmati, diingatkan akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara seperti melihat gambar air terjun itu. Saudara bukan saja melihat air yang di permukaan, tapi saudara mengarahkan pandanganmu ke atas, bahwa sumbernya ada di situ. Diberikan pada kita dengan cuma-cuma tanpa bayar. Kenapa? Karena Ia telah membayarnya dengan mahal, dengan harga yang amat mahal di dalam Kristus. Saudara pakai waktu saudara setiap hari, setidaknya sekali, lebih dari sekali, baik lagi, untuk merenungkan betapa mahalnya harganya sudah bayar. Saudara, kita perlu diingatkan ulang kali bahwa ketidaklayakan, hopelessness kita itu jauh lebih besar daripada Naomi dan Ruth. Tetapi kerelaan, kasih dan kesetiaan yang kita terima itu jauh lebih besar daripada apa yang Boas bisa berikan pada kita. Saudara, kita lanjut melihat cerita ini. Ayat 11 dan 12. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda karena anak-anak yang diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Saudara, respon dari seluruh kota dan para tua-tua ini adalah satu nyanyian, pujian, atau dapat dikatakan semacam mazmur yang begitu indah, bukan? Selama ini sampai mungkin akhir pasal 3, Naomi dan Ruth selalu digambarkan sebagai orang yang tidak punya pengharapan, tidak ada jalan keluar. Sepertinya jalan buntu, udah telepon, ngobrol, SMS, kontak, Google, konsultasi kemana-mana, tidak ada jalan keluar. Digambarkan dengan situasi mereka sebagai janda, dan Ruth lebih lagi sebagai orang Moab. Tapi ini kemudian dikontraskan dengan kasih setia Tuhan yang ditunjukkan selain Ruth kepada Naomi, tetapi juga Boas kepada Naomi dan Ruth. Dan di sini hasil dari kasih setia itu ditunjukkan melalui berkat yang disampaikan oleh orang-orang yang hadir di situ. Pertama, berkat ini mereka merefer kepada Rahel dan Lea. Dan ini mungkin satu hal yang sangat spesial, bukan? Seorang perempuan Moab yang di luar bangsa Israel, tapi diberikan berkat supaya kiranya perempuan itu sama seperti Rahel dan Lea. Kedua bisa dikatakan ibu pertiwinya Israel, yang membangunkan, yang membangkitkan suku Israel, ibu leluhur kita. Tapi yang menarik adalah, kalau mungkin Rahel dan Lea kita pikir wow udah spesial gitu ya, seorang perempuan dari Moab
dikiranya mendapat berkat seperti Rahel dan Lea menghasilkan bangsa Israel. Tapi perhatikan ayat 12, keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar. Nah saudara, nanti kita akan lihat sedikit lagi tentang Peres. Tapi seperti kita sudah lihat minggu lalu, saudara di rumah bisa baca, kalau nggak salah di Kejadian 38. Siapa itu Tamar? Tamar adalah seorang wanita, juga wanita asing yang diabaikan oleh Yehuda. Jadi Yehuda ini adalah salah satu leluhurnya, salah satu suku dari Israel. Jadi Yehuda adalah bapak leluhurnya gitu ya. Dengan kasus yang sama, saya nggak ada waktu untuk lihat detailnya, tapi kasusnya sama, ada pernikahan saudara dan Yehuda bertindak agak mirip seperti siapa namanya, dia mengabaikan Tamar. Dan Tamar karena dia sudah dia ingin sekali membangkitkan keturunan bagi umat perjanjian, dia akhirnya dengan triknya yang mirip dengan Naomi, dengan triknya istilahnya menempatkan Rut dengan Boaz. Dengan triknya Tamar akhirnya memaksa punya anak dari Yehuda dengan cara Tamar menyamar sebagai pelacur. Yehuda nggak tahu, dia tidur dengan Tamar hamil, dan salah satu dari dua anak yang lahir bernama Peres. Nah buat kita mungkin rasanya kok ini kayaknya aneh banget gitu ya, Rut yang sudah begitu setia, begitu baik dibandingkan dengan Tamar. Tapi paralelnya di sini, Rut dan Tamar sama-sama wanita asing yang berusaha mati-matian apapun menghasilkan keturunan bagi umat perjanjian Tuhan. Mereka sadar tempat mereka. Mereka mau membaktikan, memberikan hidup mereka bagi kelangsungan umat Tuhan di dunia ini. Intinya berbicara tentang kisah seseorang yang ditolak, diabaikan, dicuekin, dianggap remeh oleh manusia, tetapi mendapatkan belas kasihan Allah dalam hidupnya. Saudara dan saya baru bisa mengerti apa artinya belas kasihan Tuhan waktu kita melihat cerita-cerita Alkitab dari kacamata ini. Bahwa sepanjang cerita Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita ditampilkan Allah yang sepertinya karakternya adalah menunjukkan belas kasihan pada orang-orang yang remeh, yang hancur, yang rapuh, yang berantakan, yang kehilangan arah, yang oleh kebanyakan orang seperti tadi kita lihat di ayat berita anugerah, yang dianggap bodoh, lemah, tidak terpandang dan tidak berarti. Saudara, tadi saya katakan bukan si bapak Anu, si siapa namanya, dia menolak Rut, gak mau keluar Rut. Kenapa? Karena dia bilang kan itu akan merusakkan milik pusakaku, atau dengan kata lain itu akan merusakkan namamu. Kenapa? Karena dia pikir dengan dia menjaga milik pusakanya, namanya akan terus menerus diingat. Tapi akhirnya sampai hari ini, sampai cerita ini ditulis oleh penulis Rut, tidak ada yang tahu namanya. Kita nggak tahu bagaimana, tapi rupanya waktu Boaz dikatakan, siapa namanya? Itu sebetulnya adalah cara penulis untuk dalam tanda kutip mengejek siapa namanya itu. Sampai hari ini pun tidak ada yang ingat namanya siapa. Dia berusaha mempertahankan namanya, dia malah kehilangan namanya. Saudara, itu yang terjadi dengan hidup kita, bukan? Apa yang kita kejar mati-matian, apa yang kita anggap penting, yang kita kejar melebihi Tuhan, melebihi kasih kita pada Tuhan, yang kita kasih melebihi Tuhan atau menggantikan Tuhan, itu justru ya akhirnya akan hilang selamanya. Tetapi apa yang kita serahkan sepenuhnya pada Tuhan, apa yang kita izinkan Tuhan untuk ambil atau Tuhan untuk kembalikan, itu justru yang kita malah yang akan kita terima balik dengan limpah. Saudara, seperti kita lihat di Rut yang pertama, waktu Allah mengosongkan kita, waktu Allah menggagalkan rencana kita, waktu Allah memberikan kita jalan buntu demi jalan buntu, barulah kita sadar bukan bahwa setiap berkat kecil, menengah maupun besar itu datang dari Dia. Karena Dia mau mengisi saudara dan saya dengan dirinya, dengan keadaannya sendiri. Saudara, itulah cara Yesus melayani, bukan? Dia melayani para pemungut cukai, para pelacur, bukan karena Dia mendukung pemerasan dan pelacuran, tetapi Dia tahu bahwa orang-orang seperti inilah pada zamannya
yang gampang diabaikan dan dianggap sudah hilang, udah nggak ada pengharapan, udah hopeless. Waktu Yesus nongkrong dan melayani dan menyelamatkan orang-orang ini, Yesus betul menunjukkan Allah seperti apa yang kita miliki. Ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan hampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Di sini di ayat 13 kita melihat bagaimana Boas sebagai a man of Kail, bukan pria terhormat, pria bijaksana, sekarang mengambil wanita terhormat, a woman of Kail, Ruth, menjadi istrinya. Dia mengambil Ruth menjadi istrinya, dihampirinya lah dia, dan ini kedua kalinya bisa dikatakan ada aktivitas Tuhan yang digambarkan secara gamblang. Sebelumnya digambarkan di pasal pertama, Tuhan memberikan roti, memberikan panen bagi pada bangsa Israel. Sekarang sepertinya Tuhan bertindak dengan menunjukkan maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung. Nah, kita sudah tahu bukan bahwa selama ini Tuhan selalu aktif, tapi seperti behind the scene. Dan sekarang Tuhan menunjukkan tindakannya, aktivitasnya dengan memberikan karunia kepada Ruth, mengandung seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Obed. Yang menarik adalah waktu anak itu lahir, perempuan-perempuan datang pada Naomi dan di ayat 14 dikatakan, terpujilah Tuhan yang menolong engkau pada hari ini dengan seorang Goel, dengan seorang penebus, with a redeemer. Komentator Barry Webb mengatakan di dalam kisah Ruth ada 4 redeemer, ada 4 penebus. Yang pertama adalah siapa namanya? Yang bahkan orang Israel juga udah gak tahu siapa. Yang kedua yang sangat jelas adalah Boas, yang rela mengorbankan segala sesuatu demi menebus Naomi dan Ruth. Yang ketiga yang menarik adalah Obed. Kenapa Obed disebut penebus? Karena dapat dikatakan, Barry Webb mengatakan, Obed adalah hadiah Ruth kepada Naomi. Ruth yang setia mengasihinya dalam segala sesuatu. Bangsamu, bangsaku, Allahku, Allahku, di mana kau mati, di situ aku mati. Dia sekarang berikan hadiah dalam wujud seorang anak. Dan juga hadiah dari Boas, yang rela memberikan segala sesuatu demi menebus dan menikahi Ruth, membangunkan keturunan bukan bagi dirinya sendiri, bukan untuk namanya sendiri, tetapi untuk nama saudaranya, untuk nama orang lain. Itu sebabnya di ayat 15 para wanita ini mengatakan, Obed inilah, bayi inilah yang akan menyegarkan jiwamu Naomi dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu Ruth yang mengasihi engkau telah melahirkannya, telah memberikan padamu bayi ini, penebus ini. Perempuan, perhatikan, yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Saudara, ini bukan sentimen anak laki-laki, anak perempuan. Tapi ini bicara tentang budaya zaman itu, di mana anak laki-laki digambarkan sebagai simbol keperkasaan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan mereka mengatakan, ibu atau keluarga yang punya 7 anak laki-laki itu enggak ada apa-apanya dibandingkan engkau Naomi yang mendapatkan Obed melalui Ruth yang begitu mengasihi. Dengan demikian dari pujian, dari kata-kata ini mereka mengakui bahwa di balik semuanya ini yang patut menerima puji, sembah dan hormat adalah Allah dalam segala kebaikan, dalam hesetnya yang telah menebus umatnya. Jadi di sini kita melihat picture yang sangat happy ending. Ayat 16, Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya. Dengan kata lain, mengakui bahwa anak ini lah yang akan meneruskan nama Elimelek. Dan dialah yang mengasuhnya. Selain hadiah dari Ruth, dari Boas, tentu saja ini adalah hadiah dari Tuhan. Dan kita sekali lagi diingatkan, bukan? Sudah ingat waktu Naomi pulang dari Moab,
tidak bawa apa-apa dan mengatakan Tuhan telah memulangkan aku dengan tangan hampa. I have come home empty-handed. Dan di gambar ini waktu dia memegang bayinya, saya tidak tahu bagaimana ekspresi Naomi. Tapi dia bilang, Tuhan, tanganku tidak kosong lagi. You have filled my emptiness. Kau memenuhi aku dengan kepenuhan yang jauh dari yang aku bisa bayangkan. Penebusanmu sungguh-sungguh memenuhiku lebih daripada yang aku bisa bayangkan. Justru melalui kebaikan Ruth dan Boaz lah Naomi sekarang melihat sendiri di tangan bayi yang ada tangannya kebaikan Tuhan yang limpah dalam hidupnya. Saudara, bagaimana kita seharusnya berespon terhadap setiap kebaikan yang kita terima dari Tuhan? Yang kedua adalah setiap kebaikan yang kita terima Tuhan berikan bukan untuk kita simpan, melainkan untuk kita salurkan kepada orang lain. Saudara, kita bukan saja sudah menerima kebaikan yang sementara dan yang sehari-hari, yang rutin kita terima. Bukan saja kebaikan yang kekal di dalam Kristus, dalam keselamatannya. Tetapi keselamatan dan kebaikan itu Tuhan berikan supaya kita juga bisa salurkan pada orang lain. Kita tunjukkan pada orang lain. Saudara, pikirkan kepada siapa kita bisa menunjukkan kebaikan Tuhan. Kepada siapa kita bisa menunjukkan headsetnya Tuhan. Apakah ada orang-orang yang dekat dengan kita yang kepada kita bisa tunjukkan kebaikan ini? Apakah ada orang-orang yang jauh dari kita yang kita juga bisa tunjukkan? Apakah ada orang-orang yang sedang menderita? Ada orang-orang yang bukan saja dengan dalam kesulitan, tetapi orang-orang yang menyulitkan kita, orang-orang yang just difficult, menyebalkan, bikin rese, menyakitkan. Atau apakah orang-orang yang tidak kita anggap, atau yang keluarga kita atau teman-teman kita tidak anggap? Salah satu bukti kita tahu bahwa kita sudah menerima kebaikan, kemurahan Tuhan adalah kita juga mau menunjukkannya pada orang lain. Karena kita sadar, aku sama tidak layaknya. Saudara, setiap hari saudara dan saya punya kesempatan menyalurkan kebaikan Tuhan. Kita tidak pernah membaca tentang jasa-jasa pelayanan atau bahkan dampak Obed di masyarakat. Di situ hanya dikatakan Naomi mengasuh Obed. Banyak dari saudara yang mendengarkan khotbah hari ini, kesibukan saudara 80-90% adalah mengasuh anak, mengasuh anggota keluarga, mengasuh orang tua yang sakit, mengasuh pekerjaan bisnis, satu hal yang rutin sehari-hari, kadang merepotkan, kadang menyenangkan. Tapi justru di tengah-tengah itulah kita dipanggil untuk menunjukkan headset kebaikan Tuhan. Satu privilege yang luar biasa, bukan? Saudara, tadi saya menyebutkan, Barry Webb mengatakan ada 4 penebus. Saya nggak lupa, saudara. Mari kita lihat berapa ayat terakhir, 18-22. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boaz, Boaz memperanakan Obed, Obed peranakan Isai, dan kalimat terakhir dari kitab cerita saga Ruth, Naomi, dan Boaz adalah kalimat terakhirnya adalah dan Isai memperanakan Daud. Lalu ending, at least cerita saat itu gitu ya. Saudara, Boaz rela kehilangan namanya, tetapi malah akhirnya menjadi bagian dari silsilah Daud yang membawanya pada penebus yang keempat, yang final, yaitu Yesus. The fourth and the final redeemer. Ini kita harus ingat sekali konteks ceritanya. Kalau di akhir kitab Hakim dikatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Seolah asumsinya adalah begitu raja itu datang, kebenaran akan datang. Jadi zaman di mana ada no king. Kita sampai diceritain begitu sederhana, begitu simpel. Kisah Ruth dapat dikatakan hampir tidak ada mujizat, angin, topan, badai, laut di belah dua. Hanya kisah yang kelihatan begitu sederhana. No king, ditutup dengan kata Daud, king. Melalui cerita ini, melalui kesetiaan Ruth pada Naomi, Boaz kepada Naomi dan Ruth, datang Raja teragung terbesarnya Israel. Dan itu yang kita lihat di Matius pasal 1, bukan? Kalau kalian lihat, saudara lihat Matius pasal 1 dibuka dengan silsilah yang seringkali kita skip gitu ya. Saya hanya akan highlight di slide gitu ya, ayat 4-6. Ram, sekali lagi sama kan, memperanakan Aminadab, lalu Nahason,
Salmon, ayat 5, Salmon peranakan Boas dari Rahab, Boas peranakan Obed dari Rut, Rut memperanakan Isai, Isai di sini dikatakan memperanakan Raja Daud, dan ayat 16 Yakub, Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus atau dia yang diurapi atau the King. Daud pada Yesus. Silsilah Yesus kalau saudara lihat, kita sudah lihat cerita Rut diisi oleh nama wanita-wanita yang dianggap sebagai outsider. Tamar, Rahab, Rut, dan Maria. Orang-orang yang penuh dengan kisah yang seharusnya tidak mau kita catat. Dan sekali lagi bukan karena Yesus mentoleransi atau menganggap dosa itu enteng, tapi karena justru kisah hidup orang-orang, di dalam kisah hidup orang-orang yang outsider lah kasih setianya menjadi nampak. Saudara, ada seorang anak yatim piatu yang tinggal dengan nenek. Suatu kali rumahnya kebakaran dan sang nenek berusaha menolong anak ini tapi akhirnya meninggal terbakar. Anak itu berteriak-teriak minta tolong dan kebetulan ada seorang pria yang mendengar, dan dengan susah payah pria ini memanjat pipa panas yang mengelilingi rumah tersebut dan menggendong anak itu turun ke bawah. Beberapa minggu kemudian ada sidang yang menentukan atau untuk menentukan siapa yang akan mengambil alih hak merawat anak ini. Ada 3 kandidat, seorang petani, seorang guru, dan seorang pengusaha yang paling kaya di kota itu. Dan ketiga kandidat ini semuanya memberikan alasan yang kuat mengapa mereka yang berhak dipilih untuk mengadopsi anak ini. Tetapi selama persidangan dan selama mereka berdebat, mata anak itu tertunduk. Sampai ada seorang asing masuk ke ruang sidang, dan sewaktu ia mengeluarkan tangannya dari kantungnya, anak itu kaget luar biasa. Karena tangan pria ini penuh dengan bekas luka bakar. Luka bakar seperti habis memegang besi panas. Anak ini langsung tahu, inilah pria yang menyelamatkan nyawanya. Dan tanpa disuruh ia langsung lari merangkul erat pria ini. Dan melihat itu ketiga kandidat itu tidak lagi berdebat dan keluar meninggalkan ruang sidang. Tangan yang penuh bekas luka bakar menjawab pertanyaan siapa yang berhak merawat atau menebus anak itu. Saudara, tentu kisah ini seperti kisah Naomi, Ruth, dan Boas hanyalah bayang-bayang dari sesuatu yang lebih besar lagi. Sama seperti anak yatim piatu, Naomi dan Ruth kita semua tidak punya pengharapan apa-apa kecuali di dalam Yesus. Kalau kita lihat Matius 1 dimulai dengan silsilah, tetapi diakhiri kita lihat di Matius 28 dengan undangan kepada semua bangsa terlepas dari latar belakang dan silsilahnya untuk menjadi anggota keluarga Allah. Itu yang Yesus katakan di situ kan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Masukkanlah mereka ke dalam keluargaku. Perhitungkanlah mereka di dalam silsilahku. Berikan mereka namaku. Di dalam Yesus, saudara dan saya punya nama yang jauh besar daripada nama Boas. Baptiskanlah mereka dalam nama siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Yesus bisa menjamin ini karena ia sudah membayar dengan amat mahal, yaitu ia rela menyerahkan namanya atau nyawanya bagi kita. Tetapi kasih yang sama dia berikan pada kita juga adalah kasih yang ditujukan untuk kita salurkan pada orang lain. Sekali lagi saudara, setiap kebaikan yang saudara dan saya terima, Allah berikan dengan cuma-cuma karena ia telah membayar dengan amat mahal, yaitu menyerahkan anaknya sendiri, supaya saudara dan saya bisa mengemban, mempunyai nama di dalam dia. Tetapi pada saat yang sama, setiap kebaikan yang kita terima Tuhan berikan bukan untuk kita simpan, melainkan untuk kita salurkan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur untuk kitab ini yang begitu sederhana, begitu menantang, tetapi juga begitu kaya dan mengarahkan mata kami kepada penebus agung kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya kami mulai hari ini bukan saja menjadi orang-orang yang bersuka cita mengagungkan dan mengagumi hasetmu, kasihmu, kebaikanmu, tetapi juga sadar bahwa Engkau memberikannya pada kami. Bukan untuk sekedar kami kagumi, pelajari, dan perdalam, tetapi untuk kami salurkan pada orang lain.
Ampuni selama ini kalau justru orang-orang yang paling dekat dengan kami lah yang tidak mengalami hesed kasih setia Tuhan dari kami. Bila kami dapat menunjukkannya pada mereka yang jauh, pada mereka yang kami anggap sulit, pada mereka yang kami cenderung abaikan atau tidak anggap. Supaya kami boleh menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah menerima belas kasihan-Mu. Di mana Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sekali lagi mengingatkan bahwa setelah ibadah ini selesai, kita akan berbincang-bincang, bertukar pikiran. Kalau saudara punya pertanyaan, sekali lagi silakan kirim melalui Slido dengan hashtag ICC Gospel Talk 2021, atau saudara dapat berdiskusi, bertanya langsung di Gospel Talk nanti yang akan kita adakan melalui Zoom sebentar lagi setelah ibadah ini selesai, jam 11.45 biasanya. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita pada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan berkati saudara. Amin.